Kalau Khofifah yang memimpin lagi, maka mudah diprediksi Jawa Timur akan seperti sebelum-sebelumnya yang nggak akan ada ceritanya lagi gitu ya. Berbeda misalkan dengan Ibu Risma gitu ya. Sebelumnya sudah ada legenda penutupan Doli dan bagaimana membangun Surabaya menjadi satu kota yang bersih, yang sejuk dan cantik karena taman-tamannya banyak. Maka selanjutnya selamat malam semuanya. Seminggu jelang pencoblosan, nampaknya di Pilgub Jawa Timur masih terbuka peluang untuk muncul satu kejutan. Karena dari survei-survei yang sebelumnya sudah dirilis oleh beberapa lembaga survei, nampaknya di Jawa Timur kan kayak nggak ada harapan gitu ya. Kayaknya Khofifah ini akan unggul jauh sekali karena surveinya itu sangat-sangat jauh, nggak terkalahkan. Ya di sisi lain Khofifah memang petahana gitu. Jadi nampaknya di Pilgub Jawa Timur ini kayak udah nggak ada harapan, berbeda dengan Pilgub Jawa Tengah yang cukup sengit atau Pilgub Jakarta yang juga sama sengitnya. Tapi belakangan setelah saya mendapatkan data-data dari survei internal dan beberapa data survei terkait Pilgub Jawa Timur terakhir, nampaknya masih ada peluang untuk muncul satu kejutan. Karena pola-pola atau kelemahan Khofifah sebagai gubernur petahana ini sudah mulai terbaca. Dan ini ternyata sesuai dengan prediksi PKB. Karena sebelumnya banyak dari kita itu bertanya-tanya, kenapa PKB mengusung calonnya sendiri, yakni Luluk dan Lukman gitu ya. Ngapain gitu? Ngapain mereka ngusung calon sendiri? Harusnya kan ya gabung dengan PDI Perjuangan untuk memperbesar kemungkinan atau peluang mereka bisa menang. Seharusnya gitu ya, tapi nampaknya hari ini apa yang dilakukan oleh PKB itu sudah bisa cukup dimengerti. Karena ternyata secara hitung-hitungan kalau PKB ini bergabung dengan PDI Perjuangan itu justru akan mengurangi peluang bagi PDI Perjuangan dan PKB untuk menang di Pilgub Jawa Timur. Justru itu akan membuat Khofifah jadi lebih mudah menang kalau misalkan PKB bergabung dengan PDI Perjuangan. Sementara dengan apa yang dilakukan oleh PKB hari ini dengan mengusung calonnya sendiri, itu ternyata ditujukan untuk membuat satu kebanggaan bagi PKB, bagi para pemilihnya dan loyalisnya untuk memilih kadernya sendiri. Dan itu sudah mereka pelajari di Pilpres 2024, di mana Caimin ketika maju sebagai cawapres gitu ya, itu memunculkan kebanggaan bagi para pemilih PKB sehingga membuat mereka menjadi solid dan terbukti suara PKB justru naik. Jadi ketika suara-suara banyak partai di luar Kim itu turun gitu ya, ini PKB yang mendapatkan limpahan kursi di banyak daerah karena Caimin bisa maju sebagai cawapres. Dan inilah yang nampaknya semangat yang semacam ini coba diulangi di Pilkada 2024. Jadi dengan mereka mengusung Luluk dan Lukman, itu harapannya mereka benar-benar bisa mendapatkan suara yang nantinya itu bisa membuka peluang untuk mengalahkan Khofifah di Jawa Timur. Karena Luluk dan Lukman ini secara target atau sasaran pemilihnya itu benar-benar terfokus kepada kelompok NU dan PKB. Hanya di sekitar situ saja gitu ya. Kalau bertarung soal masyarakat non-NU atau non-PKB atau masyarakat awam, ini nggak ada sama sekali nih Luluk dan Lukman gitu. Tapi ya sekali lagi namanya ini adalah bagian dari strategi, itulah yang mereka lakukan. Karena dengan menyasar suara pemilih NU, baik itu kultural atau struktural atau orang-orang yang terafiliasi dengan PKB atau berwarna hijau seperti P3 gitu ya. Ini maksudnya untuk menggerus suara dari Khofifah. Jadi kalau nanti misalkan Luluk dan Lukman ini berhasil, sekarang juga nampaknya sudah cukup berhasil gitu ya, untuk mendapatkan suara-suara atau menggerogoti, mengurangi suara Khofifah, itu tujuan atau goals akhirnya itu akan membuat Risma menjadi lebih besar suaranya. Seharusnya karena suara Khofifah untuk sektor NU, PKB, P3 itu bisa ditarik sama Luluk dan Lukman. Jadi nampaknya Khofifah ini dipaksa untuk berbagi suara untuk kemudian membuat Khofifah kalah di Pilgub Jawa Timur. Ya memang secara survei Jatim nampaknya masih mirip seperti Jakarta gitu ya.
di mana ada 3 pasang calon, tapi yang bersaing kayaknya cuma 2 gitu ya, 2 pasang calon, seolah-olah hanya 2 calon ini yang bersaing gitu ya, sementara satunya itu tertinggal sangat jauh. Tapi yang membedakan di Jawa Timur adalah kita harus ingat bagaimanapun Luluk dan Lukman ini bukan independen. Mereka punya basis suara atau punya mesin partai politik yang sangat-sangat besar di Jawa Timur, yakni PKB. Jadi di Jawa Timur itu kan ada partai besar. 2 partai besar itu adalah PDI Perjuangan dan PKB gitu. Jadi ini tidak bisa kemudian disamakan atau dipandang remeh sebelah mata seperti halnya Dharma Pangrekun dan Kunwardana di Jakarta, karena mereka nggak punya mesin partai, nggak punya sistem gitu ya, sehingga ya kalau suaranya cuma 3% ya wajar. Nah, Luluk dan Lukman kayaknya secara real suara nanti ini tidak akan hanya 3 atau di bawah 10%. Dalam beberapa data yang saya dapatkan, nampaknya ini akan bisa mencapai belasan persen secara real suara Luluk dan Lukman. Sehingga dengan begitu artinya gitu ya, suara Hovifah itu kemakan oleh pasangan Luluk dan Lukman, karena mereka benar-benar hanya berfokus di suara basis NU, PKB, dan P3. Nah, selanjutnya, pertarungan selanjutnya di luar soal NU, PKB, dan P3 adalah suara masyarakat awam. Ya, nah, kalau di masyarakat awam yang tidak terafiliasi kepada NU, yang tidak terikat secara emosional atau tidak terikat secara dana hibah, ini punya kans bagi Risma dan Gushan untuk bisa menandingi atau bahkan bisa mengungguli. Karena kalau kita tanya kepada masyarakat di Jawa Timur, tanya aja ke siapapun gitu ya, ketokohan antara Risma dengan Hovifah sudah jelas pasti lebih unggul Risma. Karena meskipun Hovifah gubernur gitu ya, sudah pernah jadi menteri mensos sebelumnya, tapi itu tidak akan pernah sebanding dengan cerita dan narasi-narasi Risma yang sangat-sangat melegenda. Prestasi Risma itu dirasakan, disaksikan, dan diketahui oleh mayoritas masyarakat Jawa Timur. Seperti misalkan penutupan Doli. Tanya kepada masyarakat, siapa yang nggak tahu soal kasus ini? Ini udah legend banget gitu Ibu Risma ini. Di semua masyarakat di Jawa Timur sampai ke pelosok desa, sampai petani-petani yang tidak tersentuh oleh sosial media sekalipun, semua orang tahu bahwa penutupan Doli, lokalisasi terbesar di Asia itu, dilakukan atau ditutup, dibubarkan oleh Ibu Risma. Dan hari ini Ibu Risma mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur. Jadi otomatis mereka punya satu semangat dan kebanggaan kalau misalkan nanti mereka bisa memilih dan memenangkan Ibu Risma. Selain soal penutupan Doli, Ibu Risma juga sangat terkenal sekali bagaimana mengelola atau memimpin Surabaya sehingga membuat kota Surabaya menjadi kota yang sangat-sangat cantik, yang banyak sekali taman-tamannya, dan itu juga diakui oleh dunia internasional. Masyarakat Jawa Timur yang pernah ke Surabaya pasti juga sudah bisa merasakan perbedaannya. Sehingga dengan 2 cerita yang sangat melegenda ini, itu jelas tidak akan bisa ditandingi oleh Hovifah. Kalau kalian tanya kepada masyarakat Jawa Timur, tanya soal Hovifah apa, ngapain, dia sudah bikin apa, nggak ada jawabannya. Satu-satunya yang membuat suara Hovifah hari ini tinggi hanya soal basis di kelompok-kelompok NU, PKB, dan sejenisnya. Hanya di sana. Karena di sana banyak sekali dana hibah yang kemudian disalurkan oleh pihak Hovifah. Ada banyak sekali bantuan-bantuan yang itu kemudian mengikat mereka secara emosional untuk memilih Hovifah lagi. Tapi dengan kehadiran Luluk dan Lukman itu kemudian diharapkan bisa memecah suara. Dan apalagi soal kasus dana hibah ini kan ternyata sudah menyeret beberapa orang dan kemudian membuat kantor Hovifah sempat juga digeledah oleh pihak KPK. Sehingga dari semua cerita atau semua strategi yang sudah dilakukan oleh pihak PKB, ya nampaknya ini sekarang sudah muncul hasilnya, sudah mulai kelihatan ini akan mengarah kemana gitu. Jadi ya semoga apa yang saya dapatkan dan cerita-cerita yang saya dapatkan kemarin ini menjadi satu kenyataan. Karena Jawa Timur bagi saya kalau ingin perubahan, ingin mendapatkan satu sentuhan terkait hal yang bisa kita banggakan bersama-sama sebagai warga Jawa Timur, itu jelas kita butuh pemimpin seperti Ibu Risma. Karena
Kalau Khofifah yang memimpin lagi, maka mudah diprediksi Jawa Timur akan seperti sebelum-sebelumnya yang nggak akan ada ceritanya lagi gitu ya. Berbeda misalkan dengan Ibu Risma gitu ya. Sebelumnya sudah ada legenda penutupan Doli dan bagaimana membangun Surabaya menjadi satu kota yang bersih, yang sejuk dan cantik karena taman-tamannya banyak. Maka selanjutnya semoga dengan kepemimpinan Ibu Risma sebagai Gubernur Jawa Timur itu bisa memberikan satu atau dua tiga legenda lagi, cerita yang sangat melegenda yang itu bisa diwariskan kepada anak cucu kita nanti. Karena terus terang bagi saya Ibu Risma menjadi satu kebanggaan di Jawa Timur karena ceritanya gitu ya, narasi dan cerita yang beliau bawa itu sangat-sangat membuat banyak orang menjadi bangga. Dan untuk masyarakat NU, kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan PKB, P3 dan NU, seharusnya dengan penutupan Doli atau lokalisasi di Surabaya itu juga sudah cukup untuk mengetuk mereka untuk beralih dukungan untuk memilih Ibu Risma. Karena bagaimanapun soal urusan dana hibah dan sebagainya itu nanti toh juga akan dilanjutkan kok gitu ya, tapi dengan cara-cara yang lebih benar, bukan dengan cara-cara seperti yang sebelumnya yang berpesta dan berfoya-foya sampai kemudian membuat banyak orang menjadi tersangka gitu. Ya tapi apapun itu, ini tinggal beberapa hari lagi. Saya melihat masih ada peluang dan kans atau kemungkinan di Jawa Timur ini muncul satu kejutan, yakni Risma dan Gus Han bisa memenangkan Pilgub. Karena dari pergerakan yang dilakukan oleh Risma dan Gus Han ini cukup membuat Khofifah nampaknya keteteran gitu. Karena Khofifah itu jadi seperti ada di belakang. Saya melihat dari beberapa pergerakan, belusukan, aktivitas yang dilakukan oleh Ibu Risma dengan Gus Han di beberapa daerah itu selalu diikuti oleh Khofifah gitu ya. Jadi ketika Gus Han ke sana, Bu Risma ke situ gitu ya. Besoknya Gus Han ke situ juga, Khofifah juga ikut ke sana gitu ya, menutupi. Ini kan nampaknya membuat Khofifah itu sudah nampak keteteran. Dan kalau dia berfokus kepada Risma dan Gus Han dalam 3 minggu terakhir ini, dia coba menutup celah-celah atau langkah-langkah Gus Han dan Ibu Risma, maka itu artinya Khofifah kan nggak sempat untuk nutupin langkahnya Luluk dan Lukman. Sehingga itulah yang membuat saya yakin bahwa Luluk dan Lukman ini kemungkinan dia akan mendapatkan suara sekitar belasan persen, sehingga dengan begitu secara otomatis suara Khofifah itu sudah tergerus sedemikian banyaknya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.